semua Sobat PMI di Korea, saya Ibu Risa dari Pusat Dukungan Migran Gyeongsangnam-do. Kali ini saya akan berbagi informasi mengenai kasus meminjamkan kartu identitas kepada orang lain bisa menjadi masalah besar. Perlu diketahui bahwa warga asing yang berusia 17 tahun atau lebih yang tinggal di Korea melebihi 90 hari diwajibkan selalu membawa tanda pengenal seperti paspor atau kartu pendaftaran warga negara asing. KTP sangat penting dan hampir di setiap kehidupan sehari-hari selama persinggahan memerlukan KTP. Contohnya seperti pembuatan buku rekening, berbagai pendaftaran, berbagai kontrak, pengklaiman pajak, mengemudi, dan lain-lain. Oleh karena itu, warga asing wajib memiliki dan mengurus KTP-nya. Dan undang-undang di Korea juga melarang keras bagi pengguna dan kreditur melakukan tindakan penyitaan KTP terhadap warga negara asing. Jika ketahuan melanggar, akan dipidana penjara maksimal 3 tahun atau denda maksimal 3 juta won. Betapa pentingnya kartu identitas itu, namun masih banyak warga negara asing yang beranggapan bahwa meminjamkan kartu identitas kepada orang lain itu suatu hal yang biasa. Apa yang akan terjadi jika Anda meminjamkan KTP kepada orang lain? Mari simak beberapa kasus berikut ini. Kasus 1, kasus Pak berinisial M. Bapak M yang datang ke Korea 5 tahun yang lalu dan sekarang masa tinggalnya sudah berakhir alias tinggal secara ilegal. Pak M meminjam ID card kepada teman resminya berinisial Pak D. Lalu Pak M menggunakan ID card tersebut untuk membeli smartphone. Namun, karena Corona-19, Pak M tidak bekerja dan kesulitan untuk melunasi cicilan smartphone-nya. Dan akhirnya tunggakan cicilan itu menjadi tanggungan Pak D. Sedangkan Pak D kehilangan kontak Pak M. Dan Pak D masih menerima surat tagihan pembayaran sekitar 800.000 won untuk segera melunasinya. Pak D merasa dirugikan oleh temannya yang tidak bertanggung jawab. Kasus 2, kasus Pak berinisial P. Bapak P mengajukan gugatan di pengadilan atas tunggakan gaji yang belum diterimanya. Dan selama menunggu kasus gugatan selesai, Pak P tinggal menggunakan visa G1. Dia harus mengajukan dokumen untuk perpanjangan status kependudukannya dan membutuhkan dokumen pendukung lainnya seperti alamat tempat tinggal. Namun, Pak P sebenarnya tidak memiliki tempat tinggal atau tidak memiliki surat perjanjian kontrak rumah. Pak P meminjam surat kontrak rumah dari temannya, lalu diserahkan ke petugas imigrasi dan mengatakan bahwa temannya telah membantunya. Namun, ketika petugas imigrasi benar-benar menelepon pemilik rumah untuk memeriksa kebenarannya, terungkap bahwa Pak P tidak tinggal bersama temannya. Pada akhirnya, Pak P gagal melakukan proses perpanjangan masa tinggal karena alasan pemalsuan dokumen. Dan Pak P dideportasi ke negara asalnya. Dan temannya juga menerima peringatan keras dari imigrasi. Kasus 3, kasus ibu berinisial R. Ibu R hampir mengalami kekecewaan karena meminjamkan kartu asuransi kesehatan miliknya kepada temannya yang sedang hamil yang berstatus ilegal. Ibu R tidak tahu kalau itu adalah tindakan melanggar. Niatnya membantu tetapi malah dia mengalami kerugian karena setelah ketahuan oleh pihak rumah sakit dia mendapatkan peringatan keras. Untungnya temannya menggunakan asuransi itu bukan karena suatu penyakit tetapi karena hamil. Karena kalau dipakai untuk operasi suatu penyakit berat, maka akan sangat rugi bagi orang yang memiliki identitas asli. Karena suatu saat nanti, jika pemilik identitas asli melakukan pengobatan di rumah sakit, akan ada riwayat suatu penyakit yang bukan penyakit miliknya. Dan kerugian lain apabila ketahuan melakukan penipuan, biaya yang telah dibayarkan oleh asuransi kesehatan harus dikembalikan. Selain itu, bisa juga mengakibatkan penolakan untuk berlangganan asuransi dan mendapatkan hukuman pidana hingga 2 tahun penjara atau denda hingga 20 juta won. Meminjamkan identitas pribadi kepada orang lain sangat merugikan kita sendiri.
Kadang tanpa kita sadari, orang lain sudah membuat buku tabungan menggunakan identitas kita dan menyalahgunakannya untuk meminta transferan uang kepada orang lain. Apabila Sobat PMI memerlukan saran atau bantuan mengenai kasus penipuan penyalahgunaan identitas pribadi, silakan hubungi center kami Pusat Dukungan Migran Gyeongsang Namdo yang terletak di Kota Changwon. 055-237-8779. Sampai di sini informasi dari saya. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih.